Setelah kita dijatuhkan sejatuh-jatuhnya, serendah-rendahnya, kita tidak mau rugi. Lalu yang untung siapa? Masuk ayat ketiga. Illa. Ini bukan berarti no exception, bukan berarti tidak ada pengecualian. Ada. Yang tidak rugi siapa? Satu. Illalladzina amanu. Yang pertama yang tidak rugi, poin ke-6 adalah aman. Orang yang beriman. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir baik dan takdir buruk. Itulah orang yang tidak rugi. Bagaimana dengan orang kaya, membuatkan asrama fakir miskin, memberikan beasiswa, tapi dia tidak beriman, orangnya baik. Maka dalam Islam, fit and proper test pertama adalah iman. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW, fala yuqbala minhu, di akhirat dia tidak diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dia rugi. Kenapa rugi? Karena semua amalnya sia-sia. Ulaika habitat a'maluhum, amal mereka gugur. Ketika kita mati nanti, semua amal kita diperlihatkan di depan mata. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar zarrah biji sawi, ini amalmu. Tapi lalu kemudian amal itu dihembus haba'an mansura, seperti debu yang ditiup angin, tak bermakna sama sekali. Itulah kerugian. Ada orang tidak bisa minum. Kenapa tidak bisa minum? Karena tidak ada air. Gurun pasir, panas, kering kerontang, tidak bisa minum. Rugi. Tapi yang paling rugi adalah orang yang ada air di depan matanya, manis, ada gulanya, dan dia tidak bisa minum. Ada kepiting, ada cumi, ada seafood, tapi dia tidak bisa makan. Mohon maaf, yang kebetulan penyakitnya saya sebutkan, yang tersinggung. Inilah orang yang rugi. Maka kita jaga kesehatan. Ada orang yang mati, mungkin dia rugi karena tidak ada waktu. Tapi ada orang yang hidup, masih berada di dalam ruang dan waktu, tapi dia tidak memanfaatkan waktunya. Innal insana lafi khusr. Tapi ada pengecualian. Siapa dia? Illalladzina amanu. Orang beriman tidak rugi. Kenapa tidak rugi? Karena dia akan dibalas nanti di akhirat, dan dia akan masuk surga. Kalau dia punya dosa, dia diampunkan Allah, taubat nasuha, dan dia akan bersama kekal abadi dalam surga bersama Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk golongan itu, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Apakah hanya sekedar iman saja? Tidak. Poin yang ketujuh, wa amilus solihati, amal soleh. Iman di dalam Islam bukan iman yang pasif. Yang penting saya beriman, pergi ke gunung, betapa di gua. Bukan. Iman dalam Islam itu ada outputnya. Apa yang kau lakukan terhadap kehidupan? Bermanfaatkah untuk istri? Istri bermanfaatkah untuk suami? Suami istri bergunakah untuk anak? Bermanfaatkah untuk lingkungan sekitar, tetangga, jiran, kawan, sahabat, jamaah? Menguntungkan orang lain atau justru mengambil keuntungan dari orang lain? Amilus solihati, amal soleh. Kenapa tidak dikatakan semuanya rugi kecuali yang sholat? Tidak. Semuanya yang rugi kecuali yang haji. Semuanya rugi kecuali orang yang berzakat. Enggak. Tidak dikatakan satu-satu amal, tapi secara umum apa dia? Wa amilus solihati, beramal soleh. Ibu, bapak, ASN, PNS, kerja di kantor. Tiap hari datang orang ngurus KTP, STNK, BPKB, yang di kantor polisi, perpanjangan SIM, yang di Samsat, yang di kantor pajak. Mudahkan urusan orang, jangan dipersulit.
Jangan gara-gara main game online orang ngantri panjang. Kenapa? Ini adalah amal soleh. Ada yang disebut dengan ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, umroh, zikir, baca Quran. Tapi ada yang disebut dengan amal soleh. Amal soleh itu apa? Amal soleh adalah pekerjaan, aktivitas, rutinitas setiap hari, tapi kalau dia bermanfaat buat diri dan orang lain, dilaksanakan karena Allah, maka dia dicatat sebagai amal soleh bernilai ibadah. Saya Pak Ustadz ibu rumah tangga, tidak kerja, bukan PNS, bukan ASN, di rumah bangun pagi, mengumpulkan spray, pakaian anak, suami, memasakkan, buat teh, nasi goreng, sarapan pagi, suami pergi kerja, anak sekolah. Amal soleh. Jangan merasa diri bukan apa-apa. Saya ini tidak ada apa-apanya, tidak bermanfaat, bukan dokter, bukan profesor, bukan dokter, bukan SH. Prestasi terbesar perempuan adalah ketika hadir di wisuda anaknya tahfiz Quran. Prestasi tertinggi perempuan bukanlah yang hadir saat mendapatkan penghargaan dari penguasa. Prestasinya adalah saat hadir di acara akad nikah anaknya melelehkan air mata haru karena berhasil menjaga kehormatan, harkat, martabat anak perempuan. Itulah amal soleh yang paling hebat. Untuk apa profesor, doktor, SH, MH, insinyur, polisi, tentara, bintang 4, tapi ternyata anak pertama narkoba, yang kedua pelakor, yang ketiga pemabuk, sakau, zina, na'udzubillah. Gara-gara apa? Gara-gara tidak punya waktu untuk memperhatikan keluarga. Jadi ini semua adalah amal soleh. Saya hanya seorang security Pak Ustadz, kerja di kantor, masuk jam 6 petang, pulang jam 6 subuh. Amal soleh, mengamankan negara, mengamankan perusahaan, halalan thayyibah, rezekinya baik. Ini semua disebut dengan amal soleh. Lalu mereka ini tidak rugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihati. Poin yang ke-8. Apakah kalau sudah beriman dan beramal soleh cukup? Agama Islam tidak egois. Beriman sudah, amal soleh sudah. Yang penting saya beriman, saya beramal soleh, saya masuk surga. Tidak cukup. Orang beriman tidak egois, maka masuk illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Menasehati, memberikan wasiat tentang hak kebenaran. Kamu nggak betul, jangan main judi online. Kamu salah, jangan terlibat pinjol. Kamu salah, jangan pakai narkoba. Kamu salah, jangan pakai baju sempit, tidak menutup aurat. Urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Kamu masuk surga, biarkan aku masuk neraka. Bukan ajaran Islam. Ajaran Islam wa tawasaw bil haq. Ini orang Islam ini resek. Ini apa ini orang Islam ini ngurus-ngurus apa yang kita minum, apa yang kita makan, apa yang kita pakai. Itu ajaran agama. Kalau orang Islam berbondong-bondong pergi haji dan umroh, maka orang Islam juga mesti berbondong-bondong untuk menyatakan kebenaran. Makanya agama Islam ini tidak akan hilang. Kenapa tidak akan hilang? Karena orang tetap akan mengamalkan wa tawasaw bil haq. Cobalah lihat komen-komen di FB, Instagram, YouTube. Siapa yang paling ramai komen? Orang Islam. Haram, 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 haram. Komen yang lain, panitia surga sudah siap. Jangan urus urusan orang lain. Orang Islam nggak peduli. Kenapa mereka tidak peduli?
karena mereka sedang menjalankan ajaran agamanya yang bernama watawasau bil haq. Illal ladzina amanu, sudah. Wa amilus solihati, sudah. Jangan egois, ajak orang. Watawasau bil haq. Ayo sholat, ayo zikir, ayo puasa, ayo zakat, ayo bangun pondok, ayo tahfiz. 4. Watawasau bis sabr. Poin ke-9, sabar. Kenapa sabar itu mesti ngajak-ngajak? Karena orang ketika sedang kena musibah, ayatnya hilang, hadisnya terbang, ceramahnya melayang. Ustaz Abdul Somad hafal ayatnya, hafal hadisnya, hafal. Tapi ketika musibah datang, ada orang lain. Watawasau bis sabr. Sabar Ustaz, ini ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bunyi katanya watawasau. Watawasau itu dua arah. Si A menyabarkan si B menyabarkan si A. Saat si A tertimpa masalah, si B mengatakan sabar. Padahal ketika musibah itu datang kepada si B, nangisnya lebih keras, menjeritnya lebih melengking, air matanya lebih banyak. Yang ini menasihatkan sabar. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, datang Sayyidina Umar mencabut pedangnya. Siapa yang mengatakan Muhammad meninggal akan kupancung kepalanya. Datang Abu Bakar Siddiq. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad SAW hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Rasul-rasul sebelumnya sudah meninggal. Fa imma ta, kalau dia meninggal dunia, au qutila, atau dia terbunuh, inqalabatum ala aqabikum, apa kamu akan berbalik kepada agama kamu yang lama. Wa may yanqalib ala aqibai, siapa yang kembali berbalik kepada agama yang lama, falan yadurrallaha syai'a, Allah tidak rugi walau sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, Allah tetap memberikan balasan kepada orang yang bersyukur. Itulah kandungan dari surat Al-Asr. Setelah membaca Al-Quran, qul sadaqallah, ucapkanlah sadaqallah. Sadaqallahul azim. Sadaqah artinya benar. Orang yang benar, Siddiq, Abu Bakar Siddiq. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kalau habis baca hadis, wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, benar Rasulullah atas segala sabda-sabdanya. Makanya selesai tausiah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, benar Rasulullah dengan sabdanya, dan kami kita semua menjadi saksi atas kebenaran itu, tidak hanya sebagai saksi mendengar, tapi kita menyampaikannya dalam rangka watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Sebagaimana biasa, sampai jam 20.40 saya kembalikan ke Bang Alvin Firdaus. Demikian Bang Alvin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.